A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Yang mana hidup kita ini memerlukan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah hidup kita itu akan sangat mudah kita jalani. Twinnerku semuanya, yang akhwat ya, yang ukhti, hari ini saya mau menyampaikan satu buah pengumuman. Saya sedang membuka keanggotaan UCR 40 orang pertama yang DM ke admin saya. Itu yang lebih diutamakan. Saya lebih utamakan ibu-ibu ya. Silakan masukkan DM-nya ke Instagram saya. Nanti di sana akan ada admin saya yang akan merespon panjenengan ya. Untuk email mohon maaf karena saya tidak dibantu admin, jadi saya sudah nggak buka email, numpuk soalnya ya. Jadi silakan ke Instagram saya @chefganzo_official. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya. Saya sudah lama sekali tidak buat video Q&A. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan untuk saya. Dari Mbak Dina Ratnasari, Assalamualaikum Umi, apakah harus minta maaf ke mertua padahal gak salah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pernyataan yang amat sangat salah dan keliru. Salah gak salah kalau kita, apalagi sama orang tua kita. Mertua kita itu juga orang tua kita, jadi kita jangan beda-bedakan. Jangan dikira orang mertua kita itu kalau sudah misalnya kita cerai sama suami kita terus kemudian gugur gitu. Gugur hubungan mahramnya, tidak. Itu akan tetap menjadi mahram kita. Jadi walaupun kita mungkin merasa gak salah, tapi kalau orang tua sikapnya kurang enak kepada kita, tentunya ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hatinya terhadap kita. Itu kita minta maaf saja. Karena apa? Meminta maaf itu tidak menjadikan diri kita rendah ya. Setelah kita minta maaf kok masih gak dimaafkan, ya gak apa-apa, jangan berkecil hati. Itu urusan dia kepada Robnya, tapi urusan kita kepada Rob kita adalah kita minta maaf. Allah melihat niatan baik kita. Allah tidak melihat tuh hasilnya mau dimaafkan gak dimaafkan.
Yang penting Allah melihat kita mau minta maaf, Allah ridho kepada kita. Ini saya lanjut curhatan beliau ya. Saya sudah hampir 4 tahun nikah, belum pernah ketemu mertua sama sekali. Dan mertua emang gak suka dengan saya. Dikira saya sombong. Nah kan, itu dikira beliau dikira jenengan sombong saja itu adalah sudah sesuatu yang membuat mertua gak nyaman. Jadi jenengan wajib minta maaf, wajib luruskan. Walaupun jenengan merasa diri jenengan gak sombong. Tapi itu perasaan jenengan, tapi perasaan orang lain kan lain gitu kan. Dan dikira saya menghasut anaknya suami saya. Lupa keluarganya sampai gak pernah pulang kampung sejak nikah dengan saya. Padahal karena keadaan di rantau susah, kami gak bisa pulkam. Apa yang harus saya lakukan, Umi? Tiap telepon mertua dengan suami saya tidak pernah ditanya-tanya kabar. Sedih rasanya kalau lihat orang akur dengan mertua seperti dengan ibu kandungnya sendiri. Ya caranya jenengan ngomong sama suami supaya suami menjembatani gitu loh. Jadi kalau pada saat suami lagi teleponan, suami diminta bilang sama mamahnya, bilang aja ini Dina mau ngomong gitu kan, ini Dina mau ngobrol. Jangan kita sudah nikah sama anaknya, ya kan? Kita nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, nggak pernah teleponan. Nah ini udah salah gitu loh. Kalau jenengan sampai di hati mertua jenengan itu masih benci, nggak ridho sama jenengan, hidup jenengan nanti yang sengsara. Jadi gimana caranya? Ambil ridhonya Allah melalui ridhonya mertua tadi. Minta maaf walaupun ngerasa nggak salah. Kalau di hati jenengan ada perasaan saya nggak salah, itu berarti ada was-was setan di situ masuk. Udahlah, lu nggak salah kok, nggak usah minta maaf. Nah itu setan. Tapi kalau kita berpikirnya adalah jalannya malaikat ya, caranya malaikat ya. Karena ada dua tuh, cara setan, cara malaikat. Tentunya kita berpikir, udah saya salah nggak salah, pokoknya saya minta maaf. Karena apa? Supaya Allah ridho. Udah semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah. Karena apa? Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua, ya mertua tadi itu. Jadi harus tetap minta maaf walaupun mungkin merasa nggak salah gitu ya. Terhadap tetangga juga gitu. Tetangga tuh kok tahu-tahu bencian sama saya ya. Saya nggak pernah salah loh padahal. Bisa jadi mungkin sebab kalimat-kalimat kita yang kadang menyinggung dia. Bisa jadi sebab dia itu berada dalam kontak kita dan dia membuat status yang menyakiti hati mereka. Nah ini teman-teman saya mau pesan sama jenengan juga semuanya. Berhati-hatilah dalam bermain sosial media ya. Apalagi yang suka sekali buat status ya. Buat status nyindir ya, sengaja nyakitin hati orang. Di dalam status itu, di dalam kontak jenengan ada 1000 orang. Yang jenengan sindir 1, yang kesindir 100. Nah jenengan itu berdosa sama 100 orang tadi itu. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang baik, yang bijak. Kalau tidak bisa, mending gak usah buat status. Itu hati-hati. Semakin banyak juga hati yang tersakiti, semakin Allah tidak ridho. Coba diraba lagi, kenapa hutang jenengan gak lunas-lunas? Kenapa hidup jenengan masih belangsak aja? Barangkali saja banyak hati yang tersakiti. Hanya karena hal sepele panjenengan membuat status gitu. Ya, intinya ambil ridhonya Allah melalui ridho makhluknya Allah, hambanya Allah. Itu penting. Dari SVRT. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah amalan untuk menang undian? Mintanya jangan menang undian. Itu membatasi Allah. Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batasan. Rizki Allah gak cuma melalui undian. Hanya kepada Allah, ya Allah limpahkanlah rizkimu yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat dari segala arah yang engkau ridhoi dengan cara yang mudah. Minta seperti itu. Pakai wasilah apa? Amalan penglaris dagangan. Itu mohon rizki. Amalkan pagi hari setelah sholat subuh. Gak usah minta, ya Allah menang undian, menang undian. Ya kalau undian itu berasal bersumber dari harta halal. Kalau dari harta haram gimana? Kalau perusahaannya ternyata perusahaan riba gimana? Dari Syafdian Yuliana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, aku kan sibuk kerja, jadi sedikit susah buat tercapai 100 kali. Kalau amalan yang 11 kali itu seperti apa ya Umi? Mohon jawab. Diamalkan sambil kerja aja Mbak. Kalau 100 kalinya nggak bisa langsung sekali duduk, sambil kerja. Itu yang ditanyakan amalan melembutkan hati. Sambil kerja aja. Saya sambil kerja amalkan ini. Lalu yang 11 kali apa? Gimana? 11 kalinya baca setelah sholat fardu. Ya, ada di wirid saya. Itu harian ada di Instagram saya. Dari Mbak Rini Damayanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau lagi pas haid kita bisa membaca harus pakai mukena juga Umi? Nah,
Masalah pakai mukena nggak mukena, membaca sholawat nggak harus pakai mukena. Itu yang ditanyakan amalan melembutkan hati. Tapi alangkah jauh lebih baiknya lagi kalau jenengan bisa pakai mukena. Tetapi usahakan ketika bermunajat jenengan minimal pakai hijab. Pakai mukena menghadap kiblat jauh lebih bagus. Intinya kalau kita sedang bermunajat kepada Allah, kita posisikan diri kita sopan. Kita posisikan diri kita dengan adab yang sangat baik. Menghadap kiblat, memakai baju-baju syar'i, ya kan, tertutup aurat kita, menengadahkan tangan ke langit, bersungguh-sungguh itu. Karena amalan melembutkan hati itu bagiannya ada baca sholawat, itu bebas. Boleh dicicil, boleh pakai mukena, boleh enggak gitu kan, sambil aktivitas boleh. Tapi ketika bermunajat usahakanlah khusyuk gitu ya. Tapi kalau saya ini Umi perjalanan naik kereta arahnya ke timur, ke Surabaya gitu kan, dari Semarang. Apa saya harus menghadap kiblat dulu Umi? Sementara duduk saya tuh ngadepnya malah justru ke timur gitu kan. Kiblatnya orang yang safar itu, ya itu arahnya dia. Saya kalau balik ke Rembang kan ke timur itu. Ya udah saya bermunajat aja sambil saya setir motor saya bermunajat, adakan tangan ke atas saya. Satunya pegang setir, satunya saya menengadakan tangan ke langit gitu. Apalagi nih. Oke, udah cukup ternyata ya. Sampai di sini dulu video Q&A hari ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.